Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Syarifuddin. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang yaitu yang pertama, pengertian belajar menurut teori humanistik. Nah, selain penjelasan dari teori behavioristik dan teori kognitif yang sudah dijelaskan dari kelompok sebelumnya, teori belajar humanistik juga penting untuk dipahami. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, teori humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya yaitu untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Pemahaman terhadap belajar yang diidealkan menjadikan teori humanistik dapat memanfaatkan teori belajar apapun, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Hal ini menjadikan teori humanistik bersifat sangat eklektik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap pendirian atau pendekatan belajar tertentu akan ada kebaikan dan ada pula kelemahannya. Dalam arti ini, eklektisisme bukanlah suatu sistem dengan membiarkan unsur-unsur tersebut dalam keadaan sebagaimana adanya atau aslinya. Nah, jadi pengertian belajar menurut teori humanistik adalah belajar adalah untuk memanusiakan manusia, atau proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori ini mengajarkan peserta didik untuk berkreasi dan berinovasi sebebas-bebasnya untuk menemukan hal-hal baru sebagai latihan. Nah, dengan demikian teori humanistik dengan pandangannya yang eklektik, yaitu dengan cara memanfaatkan atau merangkumkan berbagai teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia, bukan saja mungkin untuk dilakukan, tetapi harus dilakukan. Yang kedua yaitu pandangan Kolb terhadap belajar. Kolb, seorang ahli penganut aliran humanistik, membagi tahap-tahap belajar menjadi 4. Yang pertama, tahap pengalaman konkret. Yang kedua, tahap pengamatan aktif dan reflektif. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Dan yang keempat, tahap eksperimentasi aktif. Yang pertama, tahap pengalaman konkret. Tahap ini pengertiannya adalah seseorang mampu atau mengalami suatu peristiwa sebagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakannya dan juga menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan yang dialaminya. Nah, tetapi dia belum memiliki kesadaran dari hakikat peristiwa yang dialami tersebut. Ia hanya dapat merasakan kejadian tersebut apa adanya dan juga belum dapat memahami serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi.
Jadi intinya untuk tahap pengalaman konkret ini, di mana seseorang hanya mengalami dan merasakan serta menceritakannya, tetapi dia kurang paham akan hakikat dari peristiwa yang dialaminya itu, dan dia juga belum paham bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang kedua yaitu tahap pengamatan aktif dan reflektif. Pengertiannya yaitu bahwa seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialami. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialami dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Pemahamannya terhadap peristiwa yang dialami semakin berkembang. Kemampuan inilah yang terjadi dan dimiliki seseorang pada tahap kedua dalam proses belajar. Jadi tahap pengamatan aktif dan reflektif ini merupakan kelanjutan dari tahap pengalaman konkret. Itu saja yang bisa saya jelaskan sebagai pemateri pertama. Nah, untuk yang tahap konseptualisasi dan tahap eksperimentasi aktif akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Itu saja pengertian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.